Sobat BMKG, seperti kita ketahui, perakiraan cuaca sangat penting untuk kehidupan modern saat ini. Semua orang pasti kecewa kalau perakiraan cuaca meleset karena terkadang dapat menimbulkan kerugian. Para ilmuwan memanfaatkan perkembangan teknologi dalam membuat perakiraan cuaca. Kali ini kami akan menyajikan sejarah perkembangan pembuat perakiraan cuaca bersama saya Hasalika Nurjanah. Berikut kami sampaikan informasi selengkapnya. Sejak zaman kuno, manusia telah mencoba untuk memprediksi cuaca. Sekitar 650 sebelum Masehi, ada catatan orang Babilonia yang mencoba memprediksi pergerakan cuaca jangka pendek dengan mengamati awan dan tanda-tanda astrologi. Kemudian, sekitar 350 sebelum Masehi, filsuf Yunani Aristoteles menulis sebuah karya tentang ilmu bumi termasuk cuaca dan iklim. Ini adalah karya pertama yang diketahui membahas topik meteorologi antara lain siklus hidrologi, hujan, dan awan, di mana hujan jatuh disebut dengan meteor yang berasal dari kata Yunani meteoros yang berarti tinggi di langit. Dari kata itulah muncul istilah meteorologi. Meteorologi, ilmu yang mempelajari awan dan cuaca. Meskipun istilah meteorologi yang digunakan saat ini untuk menggambarkan subdisiplin ilmu atmosfer, namun karya Aristoteles lebih umum. Dalam perkembangan berikutnya, ilmu memahami cuaca dilakukan dengan melihat awan seperti yang dilakukan oleh para pelaut, di mana mereka melihat awan cirrostratus dan altocumulus secara bersamaan yang menandakan bahwa akan adanya cuaca yang signifikan seperti hujan lebat. Dalam ilmu prediksi cuaca dan iklim, instrumen pengamatan cuaca mengambil peranan yang sangat penting. Pada abad ke-16 dan ke-17, beberapa ilmuwan Eropa termasuk Galileo Galilei mengembangkan termometer untuk mengukur suhu dan di waktu yang bersamaan, Evangelista Torricelli dari Italia menemukan barometer yang dapat mengukur tekanan udara. Namun, menurut Profesor Christine Harper, seorang sejarawan ilmu bumi di Universitas Copenhagen, perkembangan perakiraan cuaca ilmiah baru benar-benar dimulai pada abad ke-19, yang ditandai dengan kebiasaan merekam data suhu dan juga tekanan. Pada awal abad ke-19, perwira Angkatan Laut Kerajaan Inggris Sir Francis Beaufort mengembangkan skala kekuatan angin untuk mengklasifikasikan kecepatan angin. Kemudian, kejadian kapal karam di lepas pantai Wells pada tahun 1859 mendorong anak didik Beaufort, yaitu Robert Fitzroy, dalam membuat ramalan cuaca publik setiap hari yang disebutnya sebagai perakiraan. Penemuan dan pengembangan telegraf listrik pada tahun 1800-an juga membantu proses pertukaran data dan informasi secara cepat, sehingga untuk pertama kalinya manusia mengamati sistem cuaca yang bergerak dari satu lokasi ke lokasi lain secara real-time. Setelah berhasil mengamati sistem cuaca yang bergerak, metode perakiraan cuaca semakin berkembang. Salah satunya metode perakiraan cuaca yang diperkenalkan oleh ahli meteorologi Norwegia Wilhelm Birkenes dan rekan-rekannya di awal abad ke-20. Birkenes menggunakan ilmu matematika dan fisika untuk memecahkan bagaimana atmosfer bekerja pada waktu tertentu dan memperkirakan bagaimana sistem tersebut akan berkembang. Dan pada tahun 1919, persamaan model siklon Norwegia diperkenalkan untuk pertama kalinya dalam literatur meteorologi, yang merupakan sebuah revolusi dalam cara memahami atmosfer dengan baik dan memulai mengarah ke perakiraan yang lebih baik. Sepanjang sejarah manusia, perang dan konflik mendorong kemajuan teknologi yang tak terduga, termasuk di dalamnya perakiraan cuaca. Karena ketika perang muncul stasiun-stasiun pengamatan cuaca yang didirikan di daerah yang tidak memiliki jangkauan di masa lalu, sehingga data pengamatan cuaca semakin banyak dan semakin luas jangkauannya. Selain itu, terjadi peningkatan jumlah ahli meteorologi yang signifikan. Sebagai contoh, berdasarkan data di Amerika Serikat, hanya ada 350 ahli meteorologi sebelum Perang Dunia Kedua. Namun selama Perang Dunia Kedua, lebih dari 7.000 ahli meteorologi telah dilatih. Perkembangan komputasi digital mampu membuat penyelesaian persamaan meteorologi menjadi jauh lebih mudah. Setelah Perang Dunia Kedua, perkembangan satelit cuaca sangat cepat dan semakin mendorong metode perakiraan cuaca menjadi lebih mudah dan canggih, karena data-data cuaca yang diperoleh semakin banyak. Selain itu, di akhir Perang Dunia Kedua terbentuk PBB dan di saat yang bersamaan terbentuk Organisasi Meteorologi Dunia atau World Meteorological Organization yang memiliki tugas mengamati, menganalisis, dan meramalkan kondisi meteorologi secara global. Kemudian bagaimana dengan metode perakiraan cuaca hari ini? Perakiraan cuaca hari ini adalah puncak dari semua perkembangan ilmiah dan teknologi selama ini.
Dengan kemajuan teknologi saat ini, terdapat ribuan titik data pengamatan cuaca di seluruh dunia yang dipantau oleh manusia. Semua data tersebut digabungkan dan diolah bersamaan di seluruh dunia dengan menggunakan superkomputer yang canggih untuk menghasilkan sebuah model cuaca modern dan dapat dimanfaatkan oleh prakirawan untuk membuat perakiraan cuaca. Sobat, itulah tadi sejarah panjang perkembangan ilmu perakiraan cuaca. Lalu bagaimana prospek cuaca untuk sepekan ke depan? Berikut informasinya. Demikian informasi yang kami sampaikan. Jangan lupa untuk memperbarui informasi cuaca, iklim, dan gempa bumi melalui laman www.bmkg.go.id atau melalui kanal media sosial @infobmkg, serta mengunduh aplikasi Info BMKG melalui smartphone baik di App Store maupun Play Store. Atau dapat juga menghubungi kami melalui call center 196. Terima kasih atas perhatian sobat semua. Mari kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi. Tetap patuhi protokol kesehatan dan pastikan sobat semua sudah divaksin. Salam sehat dan sampai jumpa.